Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Andi Sukri akan menjelaskan bagaimana caranya untuk melakukan eh, penyelesaian matriks dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Di mana metode eliminasi Gauss-Jordan adalah salah satu cara bagi kalian jika nanti mendapatkan matriks struktur dari penyelesaian analisa struktur dengan menggunakan matriks itu besar dari 3 kali 3, mungkin 4 kali 4 atau 6 kali 6, mungkin yang paling besar yang akan kalian gunakan pada kuliah mekanika teknik ini mungkin adalah 12 kali 12. Nah, dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan ini adalah cara yang efektif untuk bagi kalian untuk mendapatkan nilai yang kalian inginkan setelah nanti matriks struktur yang kalian berikan sudah tersusun ya. Nah, di sini ada serangkaian teori yang sudah saya jelaskan pada siang tadi. Jadi ini adalah materi yang sudah saya sampaikan. Kemudian saya akan mencoba memberikan pembahasan melalui contoh soal. Adapun persamaan yang saya berikan adalah A ditambah 2B ditambah C ditambah 2D sama dengan 2. Kemudian 2A dikurang B ditambah C ditambah D sama dengan 0. Kemudian 3A ditambah 2B kurang C ditambah D sama dengan 1. Kemudian A ditambah C kurang D itu sama dengan 9. Nah, jika apa? Jika di persamaan ini diubah menjadi matriks maka ini akan berbentuk seperti ini, di mana matriks hasilnya itu kita gabung. Ini adalah hasil daripada nilai ini, ya. Ditaruh pada satu bidang. Nah, kemudian nanti matriks inilah yang akan kita olah nantinya menjadi sebuah matriks segitiga 0 di bawahnya dan kemudian menjadi matriks identitas. Tujuan kita yang pertama adalah yang harus kalian opsinya adalah yang pertama adalah menolkan matriks segitiga bawah ini ya. Kemudian menjadikan dia baris diagonal itu menjadi matriks identitas. Nah, hanya itu saja ya tujuan kalian nolkan ini yang matriks ini dibikin menjadi 0 dan ini dibikin dia menjadi matriks identitas. Nah, kita lanjut ke penyelesaiannya. Sebagai upaya untuk menolkan ini ya. Oke. Kemudian menjadikan ini koefisien adjoinnya itu menjadi 1. Nah, langkah awal adalah sebagai patokan kita telisik terlebih dahulu matriks mana atau persamaan mana yang sudah posisinya itu sudah stabil ya. Kita lihat baris 1 ini sudah stabil, dia pada posisinya dan angka awalnya itu sudah 1, maka ini tidak perlu diubah. Maka kita ambil keputusan maka ini akan menjadi patokan pengali. Nah, kalau umpamanya baris pertama ini belum 1 ya, di sini 4, dibagi terlebih dahulu, dikondisikan dia stabil kemudian baru dia dijadikan pengali untuk matriks yang lain. Atau umpamanya di sini nilainya masih 4, sedangkan ada susunan persamaan lain yang di bawahnya itu sudah menyusun angka 1, maka boleh diubah. Ya, umpamanya di sini 4 umpamanya. Di angka 1 ini 4. Tapi di sini 1. Nah, ini bisa diganti, diceng saja. Nah, itu memudahkan, menyederhanakan posisinya. Nah, karena pada kondisi real soal ini, di sini hanya 1 ini saja yang memiliki pada posisinya dan ini sudah stabil. Nah, langkah kedua adalah kita akan fokus ke baris kedua, yaitu tujuan kita adalah menolkan ini. 2 ini diubah menjadi 0, maka di sini persamaan
yang kita pakai adalah B2 dikurang 2 kali B1. Sehingga hasil perkalian ini akan berlaku di sepanjang ini. Ya, berlaku untuk min 1, berlaku untuk 1, berlaku untuk 1, dan berlaku juga untuk 0. Sehingga hasil dari hasil perkalian ini B2 kurang 2 B1, maka ini dia. Ya, ini dia. Nah, selanjutnya kita akan menolkan 3. 1 sudah memiliki peranan pengali, maka kita juga tetap pakai, di mana di sini pengalinya adalah untuk menolkan 3 pada baris ketiga, yang ini. Ini kita nolkan, maka pengurangnya supaya dia jadi 0, angka 3 ini adalah B3 dikurang 3 kali B1. Pengalinya 1, dan itu juga berlaku untuk sepanjang baris ini. Dari hasil perkalian ini, ya, yang terjadi, maka ini hasilnya. Ya. Oke. Nah, begitu juga dengan B4, kita akan menolkan. Di sini faktor pengali cukup langsung dikurangkan saja, B1 dikurang B4, ya, untuk baris keempat. Ini persamaannya, ya. Ini dijadikan 0. Dan kemudian baris yang lain juga ikut mengikuti, maka hasilnya itu seperti ini. Nah, maka sudah terbentuklah matriks baru, di mana posisi ini sudah menjadi 0. Tugas kita selanjutnya adalah yang tinggal sisa lagi adalah ini. Menolkan segitiga ini, kemudian merubah ini menjadi 1. Nah, di sini bisa kita lihat apakah kita menceng, ya, cara yang termudah yang bisa kita lakukan adalah mengkali semua ini dengan menjadikan ini positif, ya. Karena ini rata-rata semuanya nilai negatif, maka ketiga nih nilai baris 1, 2, dan 3 itu kita kalikan dengan semuanya dengan minus 1. Ya. Maka bisa kita lihat pada slide selanjutnya. Sudah dikali dengan 1, maka inilah hasil matriksnya. Ya. Ini hasil matriksnya, di mana pada baris 3 dan 4 tadi itu adalah nilainya negatif, kecuali min 7. Nah, setelah kita lihat, kita kembali fokus bagaimana kita menolkan ini lagi. Ini dinolkan, ini dirubah menjadi 1. Nah, pikir. Nah, kita bisa menceng baris, ya, tanpa harus saling mengalihkan. Nah, kita lihat di sini baris keempat ini pada kolom keduanya itu sudah ada angka 1. Ya, di sini sudah ada angka 1. Nah, ini bisa kita pindahkan, ya, tanpa harus mengkalikan 5 ini menjadi 1, ya. Mungkin kita membagi ini menjadi 1/5, maka akan dapat pecahan. Itu akan sedikit susah, ya, karena kalian akan mendapatkan dalam bilangan pecahan atau dalam bilangan berkoma. Jadi resiko yang paling sedikit adalah cukup memindahkan B4 ke B2, kemudian B2 ke 4, ya, ke posisinya. Nah, maka dia akan menjadi seperti ini. Ya, ini dia. Ya. Nah, kembali tujuan pertama kita akan menolkan ini lagi, dan kita akan membuat ini menjadi 1. Jadi semakin kecil pekerjaan kita, semakin sedikit, ya. Nah, maka caranya adalah bagaimana cara menolkan ini? Maka kita mengambil patokan B2, ya. Di sini menjadi patokan yang bisa jadi B3, ya, ataupun B2, bisa kita lihat di sini. Ya. Ini kita bagaimana caranya untuk menolkan ini, ya, 4/5, 4, 1, dan 5, kemudian mensatukan 4 dan 3. Maka salah satu cara
yaitu menggunakan menggunakan baris kedua sebagai patokan pengali. Ini sebagai patokan pengali, ya. Kemudian dikurangkan ke baris ketiga. Maka rumusnya yang diperoleh adalah B3 dikurang B4. Nah, hasilnya adalah seperti ini, ya. B3 di sini B3 adalah 4, berarti 4 dikurang 4, maka 4 dikali 1, maka di sini akan menjadi 0. Ya, inilah kemudian begitu juga runut pada perhitungan selanjutnya. Kemudian untuk baris kelima tetap memakai patokan B2, ya. Bagaimana menolkan angka 5? Tadi menolkan angka 4, sekarang kita menolkan angka 5. Maka pengalinya juga sama, ya, B4 dikurang 5 dari B2. Ya. Jadi itu 1, maka di sini menjadi 0 dan pengalinya tetap sama. Ya, untuk kedua baris ini. Nah, setelah kita mendapatkan matriks baru, kembali kita fokus. Ya, ini mau kita jadikan 0 dan ini kita mau jadikan 1. Pikir lagi, ya. Bagaimana di sini belum 0. Sini sudah di sini masih belum 1. Sini masih belum 1. Nah, mana yang lebih utama? Kita satukan yang garis diagonal ini terlebih dahulu dengan cara mengganti B4 naik ke atas, ya, B3 turun ke bawah. Sehingga susunannya yang ini tinggal ini sudah 1, yang bagian ini sudah menjadi 0. Tinggal kita akan mengurus ini saja. Bagaimana menolkan 4 dan kemudian bagaimana menjadikan min 7 ini 1. Ya, cara yang pertama adalah kita lebih sederhana adalah menolkan 4 terlebih dahulu, ya, dengan melibatkan menjadikan patokan ini. Ya, patokan ini. Ya. Kemudian dikalikan ke B4, ya. Maka di sini B3, maka B4 dikurang 4 B3, ya. B4 dikurang 4 B3. Maka hasilnya di sini ini menjadi 0. Kemudian mengikut untuk perhitungan selanjutnya. Ya. Oke. Nah, sehingga setelah kita dapatkan ini, persamaan ini sudah menjadi 0. Tinggal satu langkah lagi. Ini sudah menjadi 0 dan tinggal satu langkah lagi untuk menjadikan min 41 ini menjadi 1, ya. Maka cukup kita melakukan pembagian ini menjadi, maka baris ini cukup dibagi menjadi minus per 41. Ya, minus per 41. Maka dengan dibagi dia menjadi minus per 41, maka ini otomatis akan menjadi 1 dan diikuti dengan angka di sampingnya. Maka diperolehlah final, ya, final matriks seperti ini, ya, final matriks seperti ini, dan kemudian dipindahkan kembali menjadi persamaan, ya, seperti ini. Maka hal yang kalian lakukan adalah mensubstitusinya. D min 3 disubstitusikan ke persamaan C dikurang 12, D sama dengan 9, akan dapat nilai C, ya. Kemudian C dan D sudah diketahui dimasukkan ke sini, ya. Di sini kebetulan yang dimasukkan nilai D saja, maka di sini akan dapat nilai B. Nah, kemudian dari D, nilai C dan nilai B ini dimasukkan ke sini, maka akan kalian perolehlah nilai A. Maka dari hasil substitusi itu diperolehlah nilai A1 sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, D sama dengan min 3. Ya, begitulah caranya
melakukan, eliminasi Gauss-Jordan. Yang penting bagaimana kalian menyederhanakan, bagaimana kalian berpikir secara simpel, mana yang akan menjadi prioritas, cari yang langkah yang paling sederhana terlebih dahulu. Apakah dengan cara memindahkan, apakah dengan cara mengurangkan, apakah dengan cara membaginya, ya dengan apa, dengan satu koefisien yang sama untuk semua persamaan, atau mengubah tanda, ya. Jadi ada banyak cara. Jadi itu caranya untuk melakukan, metode eliminasi Gauss-Jordan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga ini bermanfaat bagi kalian dan semoga kalian memahami. Banyak maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.